Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Al-Fatihah merupakan salah satu surat istimewa dalam Al-Quran. Surat yang merupakan paling banyak dihafal oleh muslimin di luar kepala. Surat ini sangat populer di kalangan umat muslim. Dengan isi surah berjumlah 7 ayat dan merupakan surah yang menjadi bacaan wajib saat sholat. Tak hanya itu, ketika surat Al-Fatihah turun ke bumi juga memberikan segudang manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, tak hanya manusia yang merasakan efeknya, iblis pun sama. Namun hal tersebut terjadi sebaliknya. Iblis merasakan kesakitan dan ketakutan. Lantas, ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Bicara soal surat Al-Fatihah, tentu tak akan lengkap jika tidak membahas keistimewaannya. Tidak hanya sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan Asy'abul Mas'ani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Coba hitung ada berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari. Sekurang-kurangnya kita melafalkannya 17 kali sepanjang hari di setiap rakaat sholat. Perlu diingat pula bahwa surat Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW menyebut bahwa surat ini adalah surat paling utama di antara surat lainnya di dalam Al-Quran. Tidak berhenti di situ, surat Al-Fatihah juga menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari aras kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari aras." Selain istimewa, surat ini juga ajaib. Bagaimana tidak, yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Da'a wad-Dawa. Surah Al-Fatihah juga membuat iblis uring-uringan. Dalam kitab Abwabul Faroz milik Syed Muhammad Alawi diceritakan bahwa saat surat tersebut turun, iblis terbaring lemah tidak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis, mau ngapa-ngapain juga susah. Mendengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain adalah para setan sampai-sampai datang menjenguk mereka. Tentu saja penasaran karena iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya dan mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat-surat itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka dan sekarang mereka punya tamengnya." Pantas saja beberapa ulama mengatakan jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai akan membuat kita terlindungi dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya tidak gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya,
kita bikin mereka atau manusia lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena ketika mereka membacanya, kita pasti akan keok atau kalah. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, bahkan tidak cukup 10 ayat. Namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surat Al-Fatihah ini. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat yang wajib dilafalkan baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, jikalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan terdapat jalan yang diridhoi dan jalan yang dimurkai Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dan siapakah mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang sesat? Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang berada dalam Al-Quran. Namun meskipun terletak di awal Al-Quran, surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama yang turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan salah satu surat Makkiyah, yakni surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya yaitu berada di surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, Walaqad atainaka sab'am minal mas'ani wal Qur'anil azim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang juga di Mekah. Maka dari itu surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut berbagai pendapat ulama bahwa surat Al-Fatihah merupakan inti dari ajaran dari Al-Quran atau disebut sebagai Ummul Quran. Maka dari itu surat ini diberikan paling awal di Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah sebagai berikut. Surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Asba'ul Mas'ani, hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Selain itu dari Abu Sa'id Raf'i bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan Al-Quranil Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti akan agungnya surat tersebut sehingga sampai dijadikan rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini memperjelas bahwasannya makna orang yang dianjurkan dalam meminta jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai Allah di dalamnya juga. Yang dimaksud orang yang sesat merupakan orang yang sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan masih bisa diajak kembali dalam jalan yang benar. Sementara orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Di dalam beberapa tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau orang yang dimurkai adalah orang Yahudi
dan ad-dhalin adalah orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Menurut kalangan ulama tafsir sufi seperti Ibnu Arabi, al-maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan terhijab oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud ad-dhalin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga mempunyai kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka. Seseorang dari sahabat itu menjawab, ya ada. Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, aku akan menanyakannya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan Al-Fatihah. Mendengar penuturan itu, Rasulullah tersenyum dan bersabda, tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagianku bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan dari Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah